Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam masa yang sekarang ini. Pada pelajaran kali ini kita akan belajar mengenai hidup bersih dan sehat bagian pertama. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini, yang pertama, anak nanti diharapkan dapat mengetahui hadis tentang hidup bersih. Tujuan yang kedua, anak-anak dapat mengetahui cara membersihkan badan, pakaian, dan lingkungan. Tujuan yang ketiga, anak-anak dapat mengetahui cara menjaga kesehatan badan. Ini kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang hadis tadi ya. Ini bacanya gimana? Ada yang bisa baca? An-nadhafatu minal iman. Ya, dibacanya An-nadhafatu minal iman. Artinya apa di sini? Kebersihan sebagian dari iman. Jadi, ketika anak-anak semua kok senang sekali membersihkan badan, membersihkan pakaian, membersihkan tempat tinggal, nah, berarti apa? Itu merupakan ciri-ciri anak yang beriman. Anak yang beriman berarti dia termasuk anak yang soleh. Kalau kita ingin menjadi anak soleh, salah satunya caranya itu senang menjaga kebersihan. Ya. Jika ada sampah di sekitar kita, diambil. Jika ada sesuatu yang kotor, misalnya pakaian kita kotor, ya segera dibersihkan. Itu merupakan salah satu ciri anak soleh. Kebersihan badan ini cara yang dapat kita lakukan untuk pembersihan badan ini. Yang pertama, mandi 2 kali sehari. Jadi minimal mandi dalam sehari itu 2 kali, pagi dan sore. Kalau mandi, anak-anak tujuannya untuk apa? Supaya badan menjadi bersih, segar. Kalau mandi pasti pakai sabun ya, supaya tidak bau. Nah, bau itu dari mana? Dari kuman penyakit. Selain itu, kita harus menggosok gigi. Gosok gigi itu tidak harus ketika mandi. Tetapi yang penting dalam menggosok gigi itu minimal 2 kali sehari, yaitu sebelum tidur dan setelah makan. Jadi ketika anak-anak makannya sehari 3 kali, nah berarti setelah makan gosok gigi, berarti sudah 3 kali sendiri. Nanti tidurnya berapa kali? Kalau 2 kali berarti ya 2, berarti sehari bisa gosok gigi 5 kali. Untuk memotong kuku secara rutin. Jadi ketika kuku kita potong secara rutin, misalnya seminggu sekali, dalam Islam diajarkan hari Jumat itu merupakan kesunahan
untuk memotong kuku. Jadi dengan kita rajin memotong kuku, maka kuku kita tidak akan terlalu panjang. Kalau kuku kita panjang, pasti akan menjadi hitam-hitam. Nah, itu merupakan ada sumber penyakit. Kalau kita makan tanpa menggunakan sendok atau yang lain, maka kuman tadi dapat masuk ke dalam tubuh kita. Soal yang pertama, kebersihan sebagian dari titik-titik. Soal yang kedua, menggosok gigi dilakukan setelah titik-titik dan sebelum titik-titik. Kebersihan selanjutnya yaitu kebersihan pakaian. Kalau kita memiliki pakaian yang kotor, pasti harus diapakan? Dicuci. Nanti setelah selesai dicuci, dijemur. Setelah jemur selesai, disetrika supaya rapi. Kebersihan lingkungan sekitar atau lingkungan rumah kita. Caranya bagaimana? Ya, disapu. Terus setelah disapu, terus kita mengepel. Contoh lain membersihkan selokan. Terus misalnya yang lain apalagi? Merawat tanaman ya, memangkas tanaman yang terlalu rimbun. Nah, itu juga termasuk salah satu cara membersihkan lingkungan. Supaya apa? Supaya lingkungan kita menjadi bersih, aman, nyaman, dan terbebas dari penyakit. Soal yang ketiga, setelah dicuci dan dijemur, pakaian sebaiknya di titik-titik. Menjaga kesehatan badan. Jika badan kita sehat, maka kita melakukan segala sesuatu pasti akan terasa nyaman. Misalnya kita ibadah ya dengan khusyuk, kita dapat belajar ya dengan tenang, dapat masuk pembelajarannya. Caranya bagaimana? Yang pertama, makan teratur, halal, dan bergizi. Jadi, kita kalau makan harus teratur, tidak semaunya sendiri. Ya. Kita makan ada jam-jamnya, paling tidak itu pagi, siang, dan malam hari. Terus halal. Halal berapa? Makanan yang kita makan itu tidak dari barang-barang yang haram atau cara mendapatkan yang haram. Bergizi. Namanya bergizi, ini maksudnya makanan yang kita makan itu mengandung nutrisi yang cukup. Ya. Nutrisi yang cukup itu bagaimana? Biasanya 4 sehat, 5 sempurna. Cara menjaga kesehatan badan yang kedua yaitu istirahat cukup. Jadi waktunya kita capek, siang hari kita istirahat sebentar, tidur sebentar. Terus kita malam jangan terlalu malam kalau tidur. Itu namanya contoh istirahat yang cukup. Selanjutnya, olahraga. Olahraga ini harus teratur. Paling tidak setiap hari kita olahraga ringan saja. Ya, kita jalan itu olahraga. Kita menggerakkan badan untuk ibadah. Ini juga termasuk olahraga. Sholat itu disebut sebagai olahraga juga, ya gerakan sholat. Selain itu, puasa, ya ibadah puasa itu dapat
menyehatkan pencernaan. Jadi cara-cara ini merupakan cara-cara untuk menjaga kesehatan badan kita. Soal yang keempat, makanan bergizi adalah makanan yang mengandung titik-titik. Soal yang kelima, ibadah puasa dapat menyehatkan titik-titik. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.